Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Solusi Islami untuk kredit macet. Solusi Islami untuk kredit macet sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berhutang sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan jual beli kredit. Dan bila dia ingin membeli secara kredit, sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan jual beli kredit, yaitu bahwasanya pencegahan untuk tidak terjadinya kredit macet, jangan buat kredit. Iya atau tidak? Itu yang dijelaskan di awal itu. Dijelaskan di awal pada pembukaan jual beli kredit, jangan jual beli kredit, sehingga tidak ada kredit macet, tidak ada muncul riba, tidak akan disita aset Anda yang sudah ada. Oh, tapi begini, begitu Ustaz. Boleh nggak jual beli dengan cara kredit Ustaz? Boleh nggak menjual dengan kredit Ustaz? Jawabannya, mana hadiahnya? Biasanya ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya, boleh dia? Tidak ada. Kalau ada, nggak ada jangan. Kalau nggak ada, wa ma ana minal mutakallifin. Tidak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya bisa jawab. Pertanyaannya apa tadi? Tadi pada dasarnya boleh nggak berhutang atau membeli dengan tidak tunai? Berarti akan terjadi kredit macet. Saya ulangi lagi. Boleh atau tidak membeli barang atau jasa? Masya Allah, di telinga taruh lagi. Ini udah penuh, situ aja, santai. Bolehkah membeli suatu barang dengan atau jasa dengan cara tidak tunai? Saya lanjutkan. Apakah dianjurkan seorang muslim membeli sesuatu barang, memenuhi kebutuhannya dengan cara tidak tunai? Boleh, tapi tidak. Bagaimana caranya itu? Boleh, tapi tidak dianjurkan gitu. Berarti kapan bolehnya, kapan dianjurkannya, kapan dan tidak bolehnya? Boleh kalau kepepet. Apa maksud kepepet itu? Kebutuhan makan. Kalau kira-kira nggak makan, bukannya lebih bagus nggak makan, diet. Orang sekarang uang banyak pun nggak makan dia. Baik. Ya. Yang jelas, yang namanya berhutang sesuatu yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Berarti boleh nggak Anda berhutang tanpa ada karena tidak baik, maka dia dibolehkan dengan persyaratan. Iya atau tidak? Kalau dia sesuatu yang baik, udah. Tanpa ada kondisi apapun, langsung aja berhutang aja lah, udah. Iya atau tidak?
pada dasarnya tidak baik. Mana buktinya bahwa berhutang tidak baik? Atau dalil kalau bahasa fikihnya. Apa dalilnya? Kaum muslimin. Sebanyak ini, lupa semua. Oh, berarti ini lain lagi yang hadir dengan yang dulu itu ya. Yang dulu waktu hadir, sekarang lagi nggak hadir berarti. Waktu saya sampaikan. Masih ada yang ingat? Apa dalilnya? Rasulullah SAW meminta, ya Allah, berilah aku hutang. Atau Rasulullah minta berlindung dari hutang. Berlindung dari hutang. Berapa kali Rasulullah berdoa sehari semalam berlindung dari hutang? 5 kali. Dalilnya mana 5 kali? Iya. Sekarang ada, Masya Allah. Masya Allah. Cuma 2 Cukup tadi. Sebagian riwayat di antara doa Rasulullah di tasyahud akhir, wa'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berhutang. Minal ma'thami wal maghrab. Berbuat dosa sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Ketika Rasulullah menggabungkan berlindung dari dosa dan dari hutang, berarti hutang ini sama dengan ini atau berbeda? Sama-sama berlindung berarti dia 2 berbeda atau 2 yang sama? Tidak sama 100% tentu. Kalau karena 100% bukan dengan dan itu menunjukkan berbeda tetapi hakikatnya sama. Berbeda bentuknya, tapi karena Rasulullah berlindung dari kedua-duanya, ada persamaannya, Rasulullah berlindung dari kedua-duanya. Bahkan Rasulullah SAW, dan ini hadis mauquf dari Umar, sebagian para rawi mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Beliau mengatakan, janganlah kalian buat jiwa kalian itu menjadi penakut setelah jiwa kalian itu menjadi tenang. Allah ciptakan kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram dan aman dan nyaman. Tapi kita sendiri yang menyebabkan diri kita masuk dalam area ketakutan. Apa maksudnya ini? Artinya masuk ke tempat gua yang gelap begitu? Ketika ditanyakan, "Ama huwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Qala ad-dain. Dia berkata hutang. Ghammun bil-laili wa hammun bin-nahar. Di siang hari keluh kesah, di malam hari juga keluh kesah. Apalagi sekarang ada model penagihan hutang di tengah malam pun diteleponin. Ya atau tidak? Dan semua orang yang kenal dengan Anda pun diberitahukan. Ya. Kalau Anda tidak berhutang, akan menjadi takut nggak Anda? Enggak kan? Anda keluar rumah bertemu siapa saja, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya atau tidak? Kalau Anda berhutang, apalagi hutang seperti tadi, keluar rumah, Bismillah. Aman kiri kanan. Atau dari atas dia, turun dia, Masya Allah. Stres Anda. Kan berarti yang membuat diri Anda menjadi takut siapa? Anda sendiri dengan cara berhutang. Berarti pada dasarnya sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya, dia adalah sesuatu yang tidak baik. Berminta kepada Allah perlindungan dari hal tersebut, dia berarti tidak baik. Karena dia tidak baik,
Kapan dibolehkan? Tadi kata beliau kepepet, tapi dia tidak menjelaskan apa itu kepepet. Kata beliau tadi, kalau dia nggak makan gitu ya. Yang lain. Kapan boleh berhutang? Ini sudah terdahulu tadi sebelumnya katanya kan ya. Apa? Satu, mampu bayar. Ngapain dia berhutang? Bayarnya mampu mendatang. Sekarang tidak punya uang. Ya, satu. Dua, sakit. Maksud sakit apa? Sakit hati atau sakit apa? Kan ada sekarang BPJS Kesehatan. Kalau Anda tidak mampu kan gratis. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Alhamdulillah, urus itu BPJS Kesehatan. Kalau memang Anda tidak mampu, mintakan surat keterangan tidak mampu. Dapat Anda berobat walaupun ratusan juta. Mesti perlu berhutang. Apa lagi? Sebentar. Tadi dia dalam apa? Bayar uang sekolah. Pendidikan. Saya nggak pernah bayar uang sekolah juga saya. Nggak pernah juga saya berutang-utang. Iya, saya sekolah swasta saya. Lipia kan swasta itu kan ya. Lipia swasta, Universitas Imam Saud di Riyadh juga swasta itu. Swasta itu kan bukan negeri Indonesia kan ya. Negeri Arab Saudi mereka. Ya. Dan betulkah pendidikan itu darurat? Betul. Betulkah pendidikan sampai dalam tahap darurat? Darurat itu kalau tidak dilakukan akan hilang salah satu daruriyatul khams. Apa itu daruriyatul khams? Hilang nyawa, hilang akal, hilang agama, hilang harta, kemudian hilang kehormatan diri. Anda kalau tidak sekolah jadi gila? Malah sekolah jadi gila mungkin kan ya? Iya atau tidak? Belum mikirin hutang segala macam. Kemudian yang diajarin kadang juga macam-macam. Ya nggak benar. Ya. Sebentar satu dulu. Akan hilang akal, nggak sekolah nggak hilang akal. Banyak orang yang nggak sekolah, ya tapi kejeniusannya pun tidak akan tergerus. Akan hilang nyawa. Kalau nggak sekolah hilang nyawa kita? Enggak akan ya. Malah orang nggak sekolah nyawanya panjang-panjang. Dikasih oleh Allah. Kemudian akan hilang agama. Kalau nggak sekolah jadi murtad Anda? Tidak juga. Akan hilang harta. Kalau nggak sekolah jadi miskin Anda? Malah orang yang kaya kan nggak sekolah dia. Bill Gates orang putus sekolah atau tidak dia? Orang terkaya di dunia, dia seorang yang tamat atau seorang yang putus sekolah? Putus sekolah kan ya, begitu kan ya? Jadi orang terkaya di dunia. Malah kita yang tamat-tamat sekolah ini orang biasa-biasa aja hartanya. Hilang tadi. Memang dalam belajar, dalam menuntut ilmu, belajar mengajar, ada yang tahapan darurat, ada yang tahsiniyat, ada yang hajiyat. Ya. Yang darurat seperti umpamanya belajar sholat, itu darurat. Darurat akan hilang agama Anda kalau Anda tidak belajar sholat. Iya atau tidak? Kalau nggak belajar sholat itu nggak bisa sholat dia. Nggak bisa sholat dia mesti ada agamanya.
Jumhur ulama mengatakan, bahkan para sahabat mengatakan bahwasanya kami tidak menganggap suatu kufur kecuali orang yang meninggalkan sholat, hilang agamanya. Untuk mengajarkan sholat, haruskah Anda berbayar mahal? Itu yang saya maksud. Harus berbayar mahal atau tidak? Tidak. Kan bisa Anda mengajarkan anak Anda sholat, membimbing. Sholat yang rukunnya dari bacaan apa? Takbir, kemudian Fatihah, kemudian kalau gerakan anak akan bisa ngikutin kan ya, tanpa harus dihafal. Terus mana lagi yang rukun? Tasyahud. Jelas? Itu hanya yang rukun. Bisa nggak Anda mengajarkan anak Anda, membimbing dia menghafal ini? Bisa atau tidak? Lah, terus daruratnya dari mana lagi untuk bayar sekolah? Ya. Mana lagi yang darurat? Dalam ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah itu yang darurat mana? Berhitung darurat? Iya darurat. Masa enggak? Kalau Anda dikasih 100.000, ya Anda ini 100.000, ada orang ditukar sama anak-anak. Ini aja Pak yang bagus, warnanya coklat, cakep. Oh iya ya, coklat cakep ya, kata dia. Ditukar. Karena dia nggak bisa berhitung. Berhitung darurat, betul darurat. Tapi apakah harus matematika yang segunung dan seabrak dan sesusah-susah itu yang harus Anda pelajari? Tidak. Ya, tidak. Kalau dia darurat, pasti Rasul SAW mengajarkan. Yang ada dalam berhitung dalam Al-Quran tentang masalah bagi waris. Ada 1/6, ada 1/3, ada 1/2, ya. Kemudian KPK-nya berapa? Bisa 12, bisa 6, bisa umpamanya 24. Ya. Kalau seperti ini, kan bisa kan orang tua ngajarin anaknya? Terus sekedar perkalian, pertambahan, bisa atau tidak? Pembagian, pengurangan, bisa kan ya? Masih ada lagi yang darurat tadi? Mana pendidikan yang darurat tadi? Ya, maksud saya, rubah cara pandang. Kalau Anda mampu, punya rezeki, Anda ikutkan anak tadi, selain dia belajar yang darurat, dia belajar yang di bawah darurat, hajiyat atau tahsiniyat. Ya, bagus. Tapi dalam kondisi Anda tadi, rezeki Anda pas-pasan, hanya untuk makan dan minum saja di tempat tinggal. Ya, kenapa harus Anda sekolahkan anak dengan sekolah mahal? Yang salah cara berpikir kita. Kan sekarang ada sekolah tanpa berbayar, ada kan ya? Hanya ikut ujian saja, paket A, paket B, paket C, ada atau tidak? Ada kan? Dan statusnya sama nggak dengan yang berbayar tadi? Sama kan, bisa juga dia nanti sampai S1 dan seterusnya. Kalau S1 sudah ada malah beasiswa dan selanjutnya. Iya atau tidak? Ini yang perlu dirubah ya akhi. Karena kalau tidak demikian, semua orang tua memaksakan padahal dia tidak mampu. Paksakan anak-anak sekolah di pesantren yang berbayarnya. Memang pesantren juga nggak bisa gratis, karena mereka harus membangun asrama, harus membangun fasilitas yang lain, atau sekolah, membiayai guru, biaya makan hidup mereka, ini tidak murah. Ya, kalau di rumah kan Anda bisa makan apa adanya dengan anak. Kalau di pesantren Anda bisa pesan, berapa bayaran per bulan untuk makan? Sekitar 10.000 per hari Pak. Ada makan 10.000 per hari pesantren? Anggap ada. 30.000 ada? Enggak ada? Ada ya? Ada, anggap. Berarti sebulan 30.000. Kata Anda, Pak, saya mau pesan yang makan untuk anak saya 10.000 aja per bulan. 10.000 per bulan? Tadi berapa tadi? 10.000 per hari, berarti 300.000. Anda pesan ke dia, saya 100.000 aja Pak, menunya kurangin, bisa? Enggak kan ya? Tapi kalau di rumah kan bisa.
Anak tentu makan seperti makan Anda. Anda makan hanya nasi dengan garam aja. Pernah? Alhamdulillah, saya sering dulu. Waktu di pesantren juga, di rumah orang tua juga pernah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting anak senang. Lihat bapaknya makan senang, ibunya makan senang nasi pakai garam, dia ikut juga. Ya, dengan semangat. Anak-anak kan begitu hidupnya. Sehingga yang membuat sekolah itu mahal kita sendiri. Kita tidak siap mendidik anak-anak kita. Oh, kita nggak makan sekolah tinggi dulu, Ustaz. Memang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang penting bisa mentransfer apa yang Anda dapatkan kepada anak-anak Anda tadi. Sampai di mana tadi darurat berhutang tadi? Ya. Sampai di mana tadi darurat? Pertama, dia diperkirakan mampu membayar. Kemudian darurat. Untuk membeli rumah berarti darurat atau tidak? Tidak. Tapi untuk dapat tempat tinggal darurat atau tidak? Itu darurat. Masa Anda dengan anak, dengan istri, hari ini di jalan ini tinggal, tadi besok di jalan ini tinggal, di pinggir-pinggir jalan. Tidak mungkin, itu darurat namanya. Tidak tertutup aurat Anda dan anak dan keluarga Anda. Ya. Terkadang Allah beri rezeki Anda tempat tinggal tadi dengan memiliki orang tua atau mertua yang rumahnya cukup luas dan dia dengan senang hati menawarkan Anda untuk tinggal di sana. Alhamdulillah, nggak perlu Anda beli rumah kalau seperti itu. Terkadang orang tua pun dalam keadaan susah. Berarti Anda harus cari solusi lain. Kalau beli tentu harganya mahal. Kalau sewa kan murah. Dan Anda mampu dengan pendapatan selama ini dengan sewa. Jelas? Cukup nyewa atau tidak? Cukup sewa. Kecuali di sebagian negara. Teman-teman di Eropa, ketika teman kuliah saya dulu, mereka mengatakan di Eropa itu, kalau sewa rumah lebih mahal daripada beli rumah. Betul begitu? Betul, yang pernah di negara-negara Eropa itu. Betul atau tidak tahu? Mereka bilang begitu. Artinya cicilan rumah itu lebih murah daripada sewa. Kalau belikan dengan cicil kan ya, itu hitung-hitungannya lebih murah daripada menyewa. Kalau kondisi demikian ya udah nyicil aja selagi tidak ada riba. Jelas ya ikhwani. Jadi dia dalam kondisi darurat iya, tapi orang salah dalam menafsirkan makna darurat itu. Darurat itu bila tidak dilakukan akan hilang salah satu 5 yang mendasar dalam kehidupan manusia. Apa tadi? Din, agama, kemudian nafs, jiwa, kemudian akal, pikiran, kemudian harta, kemudian kehormatan diri. Jelas? Pada saat ini baru boleh Anda berhutang. Jelas itu? Jelas atau tidak? Bukan berhutang cara gaya hidup, bukan. Ya. Kita hidup di Indonesia. Apakah kartu hutang merupakan kebutuhan? Kartu kredit bahasa ininya. Darurat atau tidak? Tidak. Paling dari yang hadir ini yang punya kartu kredit gak sampai 1% kan ya? Kan masih hidup Anda semua kan ya? Masih punya agama semua kan ya? Gak hilang agama, otaknya masih ada ini semuanya. Masih ada akalnya semuanya. Ya, hartanya gak hilang juga kan ya? Iya, berarti tidak sampai di tahap darurat. Kebanyakan orang berhutang seperti tadi. Walaupun syariah Ustaz, walaupun kartu kredit syariah, karena walaupun kartu kredit syariah ini namanya kartu hutang syariah. Iya atau tidak? Kapan Anda boleh berhutang dengan cara syariah tadi? Dalam kondisi tadi 2.
Pertama, diperkirakan Anda mampu membayar. Kedua, memang kebutuhannya sangat mendesak darurat tadi, dengan kalau tidak dilakukan akan hilang 5 hal yang darurat dalam kehidupan manusia tadi. Jelas ini? Kalau kartu kreditnya ada ribanya, sama sekali tidak dibolehkan. Baik. Terus, Ustaz Ayan. Dan bila dia ingin membeli secara kredit, ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, ia termasuk orang berhutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Iya. Berarti Rasulullah pernah berhutang? Pernah. Untuk beli rumah atau beli mobil? Makan. Makannya dia beli daging atau beli lauk? Gandum. Itu makanannya yang pokok berarti. Beli beras. Itu jawabannya. Beli beras. Ya. Makan yang pokok kan berasnya kan ya? Kalau di sana kan yang pokok itu kan gandumnya yang dibeli. Adapun aksesorisnya, sambalnya, Nabi pakai sambal makan? Jelas tidak. Minyaknya pun nggak ada. Padahal waktu itu ada minyak samin. Ya, khal, cuka pun tidak ada. Beli dengan utang. Yang pokoknya saja. Jelas? Begitu cara memahami kehidupan sehingga Anda tidak pusing. Ya. Terus Orang ini terkena ancaman Allah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'ahad addallahu anhu wa man akhadha yuridu islafaha atslafahullah. Siapa yang berhutang dan dia bertekad untuk membayarnya, niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berhutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya, niscaya Allah akan membinasakannya. Ya. Bagaimana menentukan dia bertekad atau tidak? Lihat kondisi dia. Ada nggak aset dia untuk menutupi ini? Ada atau tidak kemungkinan piutang atau hak dia yang akan jatuh tempo dengan itu bisa dia bayarkan hutangnya ini? Kalau tidak, terus terang. Sehingga halal bagi dia meminta-minta. Paham? Untuk kebutuhan yang pokok ini halal minta-minta. Artinya Anda sudah keluar hari ini mencari rezeki Allah dari pagi sampai jam 10 belum ada rezeki datang. Sedangkan siang harus makan siang. Anda mungkin masih bisa tahan sampai sore, tapi anak-anak dan istri, ya istri mungkin juga masih bisa tahan, tapi anak-anak, ya, lalu kemudian Anda pinjam uang ke teman atau beli makanan beras ngutang dulu di warung sebelah, ya, Anda katakan insya Allah semoga sore dapat rezeki saya bayar, kalau tidak besok dapat rezeki saya bayar Bu. Dan si pedagang pun sudah sering ya begitu dengan Anda transaksinya. Harus Anda jelaskan. Kalau Anda mengatakan Anda kemarin iya masih ngojek, tapi kemudian qadarullah satu lain hal butuh uang besar, orang tua sakit atau lain-lainnya, atau anak mau masuk sekolah yang minimal tadi pun butuh biaya uang muka agak besar, motor tadi Anda jual. Berarti masih ada harapan untuk dapat pemasukan nanti sore atau besok atau bulan-bulan ini. Kalau seperti itu Anda sampaikan ke pedagang tadi, Bu, motor
satu-satunya membantu saya mencari nafkah sudah saya jual karena kebutuhan begini. Masih boleh nggak saya utang di warung Anda? Kalau dia masih membolehkan, alhamdulillah, berarti dia sudah berniat sedekah dari awal kan ya. Kalau dia mengatakan tidak boleh, ya udah selesai, tidak boleh Anda berhutang. Lalu bagaimana menutupi kebutuhan di hari itu? Datanglah ke rumah orang yang kaya, yang menurut Anda ada kelebihan rezeki dia, dan boleh meminta. Jelas? Ketuk pintu rumahnya, Pak, Bu, atau akhi atau ukhti, boleh siang hari ini saya minta beras 1 kilo. Ya, boleh ini. Harusnya ini kewajiban dari amil zakat, lembaga zakat. Harusnya Anda datang ke masjid terdekat yang di sana ada amil zakatnya, minta hak Anda di sana. Katakan, Pak, pengurus DKM dan lain-lain, pengurus amil zakat, saya biasanya alhamdulillah ada rezeki dengan kemampuan yang saya lakukan untuk mencari rezeki Allah. Ya, tapi motor yang sumber pencari rezeki itu sekarang sudah saya jual karena ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa saya tunda-tunda. Mungkin anak saya nggak bisa lagi belajar di pesantren kalau motor saya pertahankan. Qadarullah, saya jual untuk menutupi itu semua. Ya. Dan untuk hari ini saya belum ada rezeki untuk makan siang dan malam. Saya sudah coba menawarkan diri ke beberapa tempat untuk apa yang bisa saya bantu untuk mendapat rezeki hari ini, tapi belum ada berbuah hasil. Ya. Wajib bagi DKM yang mengurus amil zakat tadi menyerahkan hak Anda. Berapa hak Anda? Berapa mau dikasih DKM tadi dari uang zakatnya? Uang zakatnya ada 5 miliar. Berapa? 1/8-nya kah? Karena Anda fakir miskin? Atau cuma 100.000 dikasih DKM? Realnya biasanya berapa cuma dikasih DKM? Udah, daripada antum pusing mikir-mikir. Hah? Biasanya DKM kasih 50.000 kan ya? Hah? Itu pun udah panjang ceritanya, minta fotokopi KTP segala macam. Ya. Dalam kondisi ini, maka fungsi DKM ini dia lihat dan dia tanyakan kepada orang sekitar. Si fulan tadi datang ke saya, dia orangnya jujur atau tidak? Mereka mengatakan selama ini kami tidak pernah melihat dia berdusta, tidak pernah mendengar dia berdusta. Ya, berarti dia memang orang baik. Kalau begitu, datang Anda ke rumahnya sebagai DKM tadi dan lihat kemampuan dia, dan ternyata tidak ada. Rumahnya pun nyewa dan sudah dikejar-kejar sama yang punya untuk ditagih-tagih bayarannya. Kewajiban Anda dari zakat, dari uang zakat yang 5 miliar tadi terkumpul tadi, Anda hitung kebutuhan setahun dia dan keluarga tanggungannya. Umpamanya kebutuhan sebulannya adalah sekitar 10 juta. Kali 12, 120 juta. Kasih ke dia. Masya Allah, langsung dapat apaan saja Ustaz. Itu terserah dia. Itu hak dia, kebutuhan pokok setahunnya dia. Ya. Seseorang datang minta-minta kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, la tahillul mas'alatu liqawiyyin muktasib. Orang yang kuat dan mampu mencari rezeki, tapi dia tidak mencarinya, tidak halal meminta-minta itu. Meminta-minta tadi halal bagi orang yang kondisi tadi. Dia sudah mengeluarkan kemampuannya untuk mencari rezeki Allah, tapi belum kelihatan. Maka halal bagi dia menerima zakat setahun tadi. Dari 120 juta tadi, ya, dia bayarkan kontrak rumah setahun umpamanya, ya, bayarkan sekolah anak, kan masih ada sisa paling 50, 50, ya atau tidak? Belum kepakai untuk tahun ke depan. 50 kan sudah bisa beli motor baru lagi, untuk mencari rezeki Allah. Atau sambil buka usaha kecil-kecilan, dagang kecil-kecilan di rumahnya kan sudah bisa, ya atau tidak?
Sudah bisa juga beli smartphone untuk jual beli online, akhi, bukan sekedar gagah-gagahan untuk jual beli online. Allah barik fikum. Terus Ibnu Hajar Al-Haytani dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. ya, ini Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Az-Zawajir an iqtirafil kabair, hardikan agar orang-orang tidak melakukan dosa besar. Apa kata beliau? Ia berkata, dosa besar ke-205. Ya, beliau menghitung di bukunya Az-Zawajir itu dosa-dosa besar. Ini termasuk dosa besar yang ke 205. Berhutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya, atau ada niat untuk membayar, akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya, karena saat berhutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki yang dapat melunasi hutangnya, dan dia berhutang juga bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak mengetahui keadaan peminjam. Ya, saya ulangi yang tadi. Kapan boleh Anda, hadiahnya mana ya? Mana aja lah, pilih, ada yang besar dan yang kecil. Kapan boleh Anda meminta-minta? Pada saat minta-minta tidak boleh. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, man sa'ala amwalan nasi takathuran ya'ti yawmal qiyamah wa laysa ala wajhihi muz'atul laham. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya dirinya, memperbanyak hartanya, datang di hari kiamat wajahnya tidak ada tulang. Maaf, tidak ada daging. Kalau tidak ada tulang, wajahnya terus tidak ada daging, tulang aja yang kelihatan. Hah? Kapan boleh minta-minta? Dia mau beli mobil gitu. Dia mau beli mobil, cari rezeki halal nggak dapat, minta ke orang tua untuk beli mobil, uang. Boleh? Ya. Boleh dia minta-minta gitu. Gimana cara minta-mintanya? Telepon ustaz, telepon teman. Pergi ke rumahnya tadi, ketuk, assalamualaikum, saya numpang makan dong gitu. Ya boleh, alhamdulillah, silakan. Ini kan minta kan ya? Silakan. Minta silakan. Allah barik fiik. Masya Allah. Terus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam orang yang mampu melunasi hutangnya yang jatuh tempo, namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan. Orang ini pantas diberikan hukuman. Para ulama menjelaskan maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layuwadihi julli yuhillu uqubatahu wa irdahu. Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu melunasi yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya, dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya seperti dimasukkan dalam daftar hitam perbankan. Ya, ini dalam kurung ya, bukan sabda Nabi ini. Masa Nabi kan gak ada perbankan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Sebagai tindakan pencegahan,
Pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan. Bila hutang terlambat dilunasi, ia Orang bisa penjamin ini mungkin di negara kita tradisi ini jarang. Ya, garantor atau orang penjamin. Jarang kan tradisi ini kan ya? Jarang kan? Ya. Kalau di sebagian negara Islam seperti di Saudi Arabia biasa, di mana lembaga keuangan syariah itu mereka bahkan mengurangi yang namanya jaminan dalam bentuk barang. Umumnya mereka meminta jaminan dalam bentuk orang. Biasanya orang yang gajinya pakai rekening bank, PNS biasanya, pegawai negeri di Saudi itu. Kalau Anda umpamanya Anda ingin beli kebutuhan tadi, Anda sudah lihat, Anda mampu sih berhutang membayar, punya rumah, ingin beli umpamanya mobil, ya bisa bawa anak istri dan keluarga, anak-anak dan istri semuanya dalam satu kendaraan tanpa harus ikhtilat dengan sopir angkot atau dengan sopir ojek dan lain-lainnya. Ya, Anda sebetulnya mampu, tapi tidak punya rekening. Datang ke bank syariah. Kalau di sana mereka minta Anda untuk membawa kafil, penjamin. Penjamin ini adalah pegawai negeri Saudi. Dia perkirakan hutang Anda berapa, dia minta pegawai negeri yang gajinya sekian. Sehingga bank tidak akan sulit-sulit. Karena pegawai negeri di sana gajinya pakai payroll semuanya, sehingga ketika pegawai itu mengajukan dia membeli atau menjamin barang si fulan, atau dia membeli barang atas nama si fulan, maka dipotong gajinya terus, paham? Sampai selesai. Dengan demikian akan terjadi nggak kredit macet? Sangat kecil kemungkinan terjadi kredit macet. Kemudian urusan yang belanja tadi, yang butuh barang tadi, urusan dialah yang bayar kepada si penjamin. Paham? Paham atau tidak ini? Paham. Sehingga lebih aman dari kredit macet. Ya, karena langsung dipotong dari gajinya tadi. Dalam kasus ini, ingin saya tanyakan, si penjamin ini yang dipotong gajinya tadi, boleh nggak dia minta fee kepada temannya ini? Kan kalau saya tidak jadi penjamin kamu nggak bisa dapat. Tidak bisa kamu beli dengan tidak tunai dengan bank syariah tadi. Boleh nggak dia dapat fee? Sampaikan alasannya, ada hadiah, alhamdulillah. Lumayan, akhir 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fadl ya. Masya Allah. Ada lebih besar lagi bapak-bapak. Dari maknanya ya Pak ya. Masya Allah. 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Masya Allah, tabarakar rahman. Allah barik fiik. Allah. Betul. Kenapa tidak boleh? Karena status yang PNS pegawai negeri Saudi, ya betul, pegawai negeri Saudi. Iya PNS, pegawai negeri Saudi. Karena status dia tadi meminjamkan kepada saudaranya yang tidak punya gaji melalui payroll tadi. Jelas? Kalau diminta fee, ini fee atas apa? Sedangkan dia akan meminjamkan, berarti yang dibayar oleh ini nanti sudah ada kelebihan di awal, ya atau tidak? Andai umpamanya cicilannya semuanya adalah 1.000 real per bulan, 1.000 real per bulan selama 10 bulan, 10.000. Kalau diminta fee umpamanya 10%,
Berarti dia bayar berapa ke temannya? 11.000 kan ya? 11.000. Yang dia bayarkan temannya ini untuk menutupi hutangnya cuma berapa? 10.000. Dan karena fee tadi tentu minta di awal, kalau enggak saya enggak mau, kamu enggak bisa dapat kebutuhanmu. Ya, ini dikatakan oleh para ulama, ini ijma' para ulama, bahwa tidak boleh mengambil fee dari akad kafalah penjaminan hutang ini. Karena dia akan meminjamkan uang, dan ini lebih buruk daripada riba yang biasa. Kalau riba yang biasa, uang dipakai dulu baru bayar bunga, ya atau tidak? Ini uang belum dapat, belum cair pinjaman, tapi sudah minta fee di awal. Namanya fee itu di awal kan ya? Minta fee dia di awal, maka ini riba yang paling buruk. Tidak satu pun ulama mazhab yang menghalalkan fee dari akad penjaminan ini, dari akad kafalah ini. Jelas ini? Terus, bila hutang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih hutang kepada pihak penjamin untuk melunasinya. Ya. Tadi pihak yang beri hutang tadi bisa minta ke yang berhutang langsung, bisa juga kepada penjamin atau dengan menjual barang jaminan. Baik. Terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang atau orang sebagai jaminan. Ya. Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syariah. Namun pembeli bebas menggunakan barang, dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran kewajiban, maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran, maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah. Karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran dan sisa uang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli. Ya, terus Solusi ini dibenarkan dalam Islam dan disetujui oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, Divisi Fikih Oki, dengan keputusan nomor 51 dalam kurung 2/6 tahun 1991 yang berbunyi 90 kalau di sini. 90, maaf. Ya, maaf. Yang berbunyi 1. Dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat melunasi sebagian angsuran selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat transaksi dilakukan. 2. Penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli tidak terlambat melunasi angsuran. Jelas ini kesepakatan ulama dunia seluruhnya, bahwa barang yang dibeli tadi boleh dijadikan sebagai jaminan. Paham? Baik. Terus juga keputusan nomor 64 dalam kurung 2/6 7 yang sekarang. -7 Yang 6 yang tadi, ya. Tahun 1992 yang berbunyi penjual dan pembeli dalam kurung kredit boleh membuat kesepakatan bahwa keseluruhan angsuran menjadi jatuh tempo pada saat pembeli enggan memenuhi kewajiban bayar salah satu angsuran,
selama pembeli bukanlah orang yang muksir, yaitu jatuh pailit. Hukum boleh menggadaikan barang yang telah dibeli kepada penjual hingga pembayaran lunas merupakan pendapat jumhur para ulama. Ya. Mazhab Abu Hanifah, Malik, serta pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, serta didukung oleh keputusan Majma' Al-Fiqh Islami Divisi Fikih Oki. Ibnu Qayyim berkata, barang yang telah dijual atau tidak tunai, Barang telah dijual dengan tidak tunai, lalu penjual mensyaratkan barang tersebut untuk digadaikan hingga lunas pembayaran barang. Dalam hal ini tidak ada larangan yang membatalkan persyaratan ini. Para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadaian atas utang kredit adalah barang lain, hukum persyaratannya boleh. Maka begitu juga hukumnya jika disyaratkan sebagai barang gadaian atas hutang kredit barang yang dibeli dengan tidak tunai. paham ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini mazhab yang terkuat dari seluruh mazhab para ulama fikih Islam sebagaimana dijelaskan oleh Oki tadi. Barang yang Anda beli dengan tidak tunai boleh digadaikan atas utang tadi. Jelas? Dalil dari Ibnu Qayyim, sebagaimana boleh dijadikan gadai itu adalah barang yang lain. Anda beli rumah, Anda beli mobil, Anda gadaikan rumah sebagai penjaminnya, boleh atau tidak? Ya, apa bedanya kata beliau dengan barang yang Anda beli itu yang Anda gadaikan? Paham? Ini kias nama istidlal pengambilan dalilnya. Terus. Adapun bolehnya penerapan sanksi keterlambatan angsuran dengan cara bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai selain Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga dibolehkan oleh AAOIFI dalam panduannya yang berbunyi, boleh membuat persyaratan bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai apabila kreditur yang mampu sengaja lambat membayar kewajibannya. Dan sebaiknya sanksi ini tidak diterapkan sebelum memberikan peringatan tertulis kepada kreditur minimal 2 minggu setelah keterlambatan perlunasan kewajiban. Solusi ini juga pernah diutarakan oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata, jika penjual kredit khawatir bahwa pembeli tidak memenuhi kewajibannya pada setiap angsuran yang telah disepakati, maka solusinya ia dapat membuat persyaratan bahwa bila jatuh tempo salah satu angsuran dan pembeli tidak melunasinya, maka sisa angsuran menjadi tunai. Dengan demikian ia dapat menuntut pembeli untuk melunasi seluruh sisa angsuran saat itu juga. Dalil solusi ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wal muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahalla harrama. Orang Islam itu memenuhi persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Albani.
Dan dalam solusi ini kedua belah pihak telah setuju akan persyaratan ini, maka keduanya wajib memenuhi persyaratan tersebut. Ya, lengkap ke bawah bila debitur 1, 2, 3. Alinea ketiga dari yang tadi. Bila debitur dari awal telah mengikuti. Bila debitur dari awal telah mengikuti petunjuk Islam, tetapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, dia terkena suatu musibah yang menyebabkannya tidak mampu melunasi hutangnya, atau barang yang telah dibeli raib, maka tidak ada pilihan lain bagi kreditur kecuali bersabar hingga debitur mampu melunasi hutangnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu usrati fanaziratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkannya sebagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 280. Ya, kata Allah, jika orang yang berhutang tadi qadarullah mendapat musibah sehingga yang tadinya dia sebetulnya mampu sekarang menjadi tidak mampu, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu. Wa an tasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kalian sedekahkan sebagian hutangnya atau keseluruhan hutangnya, lebih baik bagi siapa? Bagi kreditur. Jika kalian tahu. Anda tahu atau tidak? Jika kalian tahu atau tidak? Tahu, berarti nanti utang diputihkan. Kalau dia dalam keadaan tidak mampu, ya, pasti yang diganti oleh Allah lebih besar daripada apa yang Anda korbankan tadi. Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun amalan kita, walaupun seberat dzarrah pun tidak akan disia-siakan oleh Allah. Apalagi nilai hutang tadi mungkin besar, mungkin motor 12 juta dan lain-lainnya. Ya, cukup saya kira baca dari buku. Silakan yang mau berdiskusi, yang mau bertanya. Baik. Jadi untuk pemaparan materi alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan tanya jawab. Bagi ikhwan yang akan bertanya langsung, silakan berbaris di belakang mic. Jadi pertanyaan hari ini seperti pada kajian-kajian sebelumnya, pertanyaan langsung melalui mic, baik ikhwan maupun akhwatnya. Silakan baris dulu. Sambil berbaris, ini ada salah-salah ikhwan tadi bertanya waktu awal saya baru datang, apa hukumnya menjual barang mainan seperti boneka dan action figure seperti mainan Spiderman, Superman, robot? Mohon penjelasannya Ustaz. Bila menjadi figur, nanti anak Anda wala dan baroknya kepada orang-orang seperti ini. Padahal orang ini celana aja nggak benar pasangnya. Pakai baju dulu dia lengkap, celana dalamnya baru di luar. Ada orang seperti itu. Nanti anak-anak keluar rumah seperti itu, gimana perasaan Anda? Dia lagi gandrung, orang-orang seperti itu nanti cara berpakaiannya. Jelas?
Taib. Sebagaimana Anda tidak ingin anak-anak seperti itu, kaum muslimin yang lain juga tidak ingin anaknya seperti itu. Maka jangan Anda jual boneka yang seperti tadi. Fadhol. Padahal yang Iwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menanya mengenai peraturan marketplace jual beli online namanya Shopee. Yang Anda ketahui kan dari buku Ustadz, hukuman bagi koruptor itu dari buku Ustadz tidak ada hukuman yang jelas. Jadi nggak boleh dipotong tangan, nggak boleh dihukum mati dan lain-lain. Apa ulangi? Hukuman bagi korupsi Terus dari buku Ustadz. dari buku saya. Nah, yang Anda baca itu kan tidak boleh dipotong tangan, tidak boleh dihukum mati, dan solusinya harta dikembalikan atau ditakzir oleh ulil amri. Entah itu diberi hukuman fisik, moral, penjara, dan lain-lain. Yang pertanyaan begini Ustaz, di Shopee itu ada syarat dan ketentuan. Bagian 32.8 peraturannya menyatakan Anda setuju untuk mematuhi semua hukum, undang-undang, peraturan, dan kode yang berlaku yang berkaitan dengan anti penyuapan dan korupsi, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang penyuapan Inggris. Inggris? Iya. Apa itu maksudnya? Nah, ini kan jual beli online namanya Shopee, tapi di peraturan mereka kita harus mentaati peraturan mereka gitu sebelum mendaftar. Salah satu peraturannya yang saya bacakan ini saat Apa itu Inggris tadi apa? Teruskan. saya ulang lagi deh. Dalam poin 32.8 Anda setuju untuk mematuhi semua hukum, undang-undang, peraturan, dan kode yang berlaku yang berkaitan dengan anti penyuapan dan korupsi, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang penyuapan Inggris, undang-undang praktik korupsi luar negeri AS. AS itu apa? Mungkin maksudnya Amerika Serikat, Sat. Terus. Dan undang-undang pencegahan korupsi Singapura, serta menegaskan bahwa Anda memiliki dan akan memiliki semua kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut. Intinya, saya ingin menanyakan, ini kan undang-undangnya undang-undang negara-negara kafir gitu, Ustaz. Terus. Nah, boleh nggak kita jual beli di Shopee? Karena kan ada undang-undang seperti ini gitu loh, Ustaz. Apa hubungan kita dengan undang-undang Singapura, Amerika, Inggris tadi? Seharusnya kan tidak ada, tapi Shopee membuat peraturan seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita mau jual beli di Shopee, harus menyetujui peraturan-peraturan mereka semuanya. Salah satunya peraturan ini gitu loh. Seharusnya memang tidak ada hubungan, Shopee itu kan di negara kita, tapi mereka bikin peraturan seperti ini. Kalau kita tidak setuju, kita tidak boleh jual beli di sana gitu loh. Iya kan Anda tidak tahu peraturannya, mungkin setuju sesuatu yang tidak diketahui. Kalau Anda tidak. Ya udah selesai, alhamdulillah. Jadi maksudnya untuk kaum muslimin itu Ya udah tidak ada kaum muslimin yang tahu dan yang tidak tentu ngapain dia ikut setuju. Cukup. Berarti kalau yang tidak tahu undang-undangnya itu jangan jualan di sana gitu, Ustaz ya. Kenapa? Kalau yang tidak mengetahui undang-undang yang tadi saya sebutkan, Inggris, AS, apalagi Singapura tadi, itu kita tidak boleh jualan di sana karena kan tidak jelas gitu, Ustaz ya. Ya iyalah. Oke, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nanti ternyata undang-undangnya mengatakan bahwa seluruh harta Anda dan anak istri Anda menjadi milik orang yang Anda korupsi. Karena nggak tahu, bisa jadi awal-awal Anda setuju-setuju aja. Baik. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang awal silakan. Bismillah, Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Orang tua teman punya bisnis travel haji, sudah diberitahu cara naik haji yang syar'i bagaimana, namun tetap belum melaksanakannya. Masih ada unsur bid'ah di dalam tata cara haji. Unsur bid'ah? Iya. Penghasilannya halal atau tidak, Ustadz? Syukran. Bid'ahnya sejauh mana? Bid'ah itu ada yang
mengeluarkan dari Islam, ada yang membatalkan keislaman, ada yang dosa besar, atau ada yang dosa kecil. Tidak sesuai dengan sunnah gitu Ustaz. Tidak sesuai dengan sunnah tadi, ada yang dosanya yang dosa besar. Seperti umpamanya di travel tadi ngajak, ya, pada saat Arafah tadi datang dia ke Bukit Jabal Nur namanya daerah Arafat itu Bukit apa namanya? Bukit Arafat kan ya? Jabal Rahmah, naik kan ada prasasti di situ. Lalu dia minta di sana, semoga dengan begini kamu nanti dapat jodoh seperti Hawa bertemu dengan Adam di sini. Ya, meyakini itu ini bisa menggunakan kesyirikan. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan salah satu wasilah untuk mendapatkan jodoh datang ke Jabal Rahmah berdoa di sana. Maka tergantung, wallahu a'lam. Atau dia mengatakan ambil itu ketika engkau mau tawaf ada kesempatan ngambil kainnya, gunting sedapatnya. Itu nanti masya Allah kalau setelah kamu dapat hidupmu akan ada berkah dan seterusnya. Ini dapat satu kesyirikan. Kesyirikan yang Anda mengajarkan orang bisa keluar dari agama Allah. Ya, terus. Kalau misalnya mengadakan ini Ustadz, mahram yang disediakan gitu gimana Ustadz? Apa maksudnya mahram disediakan? Misalnya kan ada muslimah yang mau pergi haji atau umroh tapi enggak sama mahram, nah travel umrohnya itu menyediakan mahram gitu Ustadz. Maksudnya apa? Dikawinkan dia dengannya? Iya, enggak kan? Wah, enak kalau gitu. Dapat dua, dia dapat uang orang umroh, dapat istri baru dia. Iya. Gimana Ustadz masalah penghasilannya Ustadz? Kalau orang tadi nikahnya memang nikah bukan tujuan sebentar nikah saja, nikah selama-lamanya, mau jadi setelah umroh pun masih tetap istrinya. Tapi kalau dibilang setelah umroh kita udah nggak nikah lagi ya enggak. Apa maksudnya tadi mahram pinjaman tadi? Ini kan pertanyaan titipan ya, sebaiknya jangan nitip. Ya, yang lain silakan. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Ya, yang Iwan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang programmer. Masya Saya Allah. bekerja di perusahaan logistik berbasis aplikasi. Jadi di perusahaan saya itu ada 2 aplikasi yang dikembangkan, yaitu untuk aplikasi kurir dan aplikasi untuk pengguna gitu. Nah, di aplikasi pengguna itu kebetulan saya mengembangkan aplikasi untuk kurirnya gitu. Jadi operasional kurir untuk menjemput barang dan mengantar barang ke tujuan. Nah, di aplikasi pengguna tersebut ada semacam transaksi top up uang gitu seperti itu Ustaz. Jadi baru-baru ini mengadakan promo kalau misalnya top up di aplikasi pengguna tersebut mendapat kelebihan 20%. Itu saya tahu itu bahwa itu riba itu Ustaz ya untuk Antum bisa jawab riba. maksudnya Udah selesai alhamdulillah. Maksudnya gini Ustaz. Itu kan kalau untuk aplikasi pengguna tersebut saya tidak ikut mengembangkan Ustaz, tapi saya mengembangkan sisi aplikasi di kurirnya tersebut gitu. Apakah saya masih termasuk bagaimana penghasilan saya gitu Ustaz tentang status itu? Saya wallahu alam tidak tahu yang aplikasi ribanya tadi. Cek dulu, mungkin riba, mungkin tidak. Ya, jadi Itu ketika kan kesimpulan Anda. jadi promonya itu kalau misalnya ada jadi aplikasi tersebut Artinya perusahaan logistik Anda menyediakan
dompet elektroniknya Iya, gitu juga. iya, seperti itu. Nggak bisa di store dulu di awal, kapan butuh digunakan gitu. Iya, betul Ustaz. Berarti mereka akadnya pinjaman. Betul. Kan diminjamkan kepada perusahaan Anda sejumlah uang itu kan ya. Iya, iya. Nanti kalau dibayarkan pakai itu dapat potongan harga. Iya, betul Ustaz. Betul. Maaf saya, jadi di awal ketika dia top up 100.000 langsung saldonya jadi 120.000 seperti itu Ustaz. Iya, pokoknya ada manfaatnya lah, ada Iya. kelebihan. Iya. Kalau bayar cash kan nggak ada penambahan dikasih cashback itu nggak ada kan ya? Tidak ada Ustaz. Iya, ini betul riba kalau begitu. Kalau saya gimana Ustaz? Karena saya kan mengembangkannya di aplikasi kurirnya gitu, nggak di aplikasi penggunanya. Aplikasi kurir nggak ada transaksi seperti itu Ustaz. Jadi murni untuk operasional kurir, bagaimana dia mengambil dari apa yang memesan terus prosesnya tersebut langsung dipantau gitu di aplikasi seperti itu. Yang namanya pekerjaan tadi muamalah itu masalahnya mubah. Bila Anda yang mengerjakan yang mubah, insya Allah nggak ada masalah. Syukur, alhamdulillah Ustaz. Allah yang barik fiik. Tapi kalau Anda ragu, kembali ke hati Anda. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, mencari sesuatu yang tidak meragukanmu. Tapi kalau seperti itu secara syariat mubah Ustaz ya? Hah? Maksudnya masih Pada boleh dasarnya mubah, saya katakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di tubuh kita qalb, hati. Ya, seperti sensor, ketika ada sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, dia langsung kondisinya tidak normal. Ada was-was, ada ragu-ragu, ada segala macam. Kalau Anda ingin menenangkan jiwa Anda, cari yang tidak meragukan Anda tadi. Jadi kalau misalnya selama kerja di situ, maksudnya saya ingin pindah tapi saya sambil nunggu yang baru, saya kerja dulu di situ masih diperbolehkan Ustaz. Kan saya katakan Iya, perasaannya mubah. Ya. Yang meyakinkan Tapi Ustaz, maaf Ustaz. suatu hal yang mubah pun kalau Anda keluar kan boleh kan ya? Boleh atau tidak? Ya boleh Ustaz. Nah, untuk mencari ketenangan, dia mubah, tapi waktu Anda dengan anak keluarga mungkin menjadi berkurang, jadi jauh karena Anda umpamanya harus di offshore kerjanya, umpamanya pulang ke rumah sebulan cuma 2 hari berangkat lagi kerja, atau malah ada yang sampai ke benua yang lain dia bekerja, pulang ke rumah sekali 3 bulan, di rumah umpamanya 2 pekan, habis itu nggak ketemu lagi anak istri, kan mubah kan ya? Mubah atau tidak? Tapi tentram nggak jiwanya dengan seperti itu? Kalau was-was terus, ingat anak jangan-jangan terjadi gini, ingat istri jangan begini. Rezeki Allah maha luas. Jelas lagi. Apalagi antum programmer. Programmer itu duduk di rumah aja, uang datang ke dia kan ya? Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja di BI. Saya mau resign, tapi saya juga terlanjur punya hutang KPR di bank konvensional. Saat ini sudah jual aset tapi belum laku, dan saya belum dapat pekerjaan lain. Yang saya tanyakan, apakah mana yang harus didahulukan, resign dari pekerjaan yang haram atau melunasi hutang? Karena ketika saya resign, saya belum ada penghasilan untuk melanjutkan cicilan. Jazakallah khairan Ustaz. Ibu berarti udah yakin di tempat kerja itu haram? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah yakin, alhamdulillah. Masalah kehidupan Anda kan Allah yang mengatur. Rezeki kita Allah yang mengatur. Sampai pun seluruh yang melata di muka bumi ini Allah yang mengatur rezekinya. Anda lihat yang melata itu gerakannya sangat pelan dan lambat kayak keong. Tapi rezekinya sudah Allah tuliskan. Ada yang kayak kecil kayak semut, tapi rezekinya sudah Allah tuliskan. Ada yang besar kayak gajah. Ini berapa dia makan baru kenyang-kenyang ini. Tapi rezekinya sudah Allah tuliskan. Jelas? Ya, dengan semua ketermampuan, keterbatasan IQ mereka, tapi rezekinya telah dituliskan oleh Allah dan mereka tidak khawatir tentang itu. Kita dengan IQ yang diberikan oleh Allah dengan tinggi dari hewan-hewan tersebut, dari yang melata tersebut,
tapi takut tawakalnya tidak ada, menyandarkan diri kepada Allahnya tidak ada. Ya, ini yang menyebabkan kita susah dalam kehidupan ini. Ada ibu yang menopang kehidupan ekonomi Anda, suami atau anak atau bapak atau orang tua? Tidak Ustadz, saya masih sendiri. Masya Allah. Minta ke Allah ibu, agar diberikan orang yang menopang kehidupan Anda di dunia dan menjadi teman baik Anda di surga Allah. Jadi kalau saya resign tapi saya jadi tidak bisa melanjutkan cicilan KPR, itu hukumnya apakah saya meninggalkan hutang? Jualannya yang KPR tadi, Sudah sih Ustadz, tapi belum laku. minta ke Allah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang bisa membantu Anda hanya Allah Azza wa Jalla. Dan saya menasihati Anda untuk mengadu kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab. Insyaallah Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa hamba yang minta kepadanya. Allah. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Bismillah. Semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Ustadz beserta keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustadz, saya ingin bertanya, di Indonesia ini kan ada peraturan NPWP. Jadi bagi Apa itu NPWP? nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Jadi bagi Nomor aja gitu maksudnya atau apa? jadi bagi beberapa orang yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan dengan kriteria tertentu diwajibkan mendaftar NPWP untuk melaporkan penghasilannya serta membayar pajak kalau tidak salah setiap tahun gitu Ustaz. Kalau dia tidak ngambil nomor tadi, orang bisa nomor antrian untuk dapat beras kan ya? Iya, Ini nomor antrian untuk dapat untuk membayar pajak penghasilan. bayar pajak. Terus Yang ingin saya tanyakan, saya mendengar ceramah Ustadz mengenai haramnya menarik pajak. Lalu bagaimana dengan kami yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan? Apakah kami harus mentaati peraturan dengan membuat atau mendaftar NPWP dan membayar pajak secara rutin setiap tahun, atau kami boleh tidak? kalau membayar pajak itu boleh. Yang tidak boleh itu menarik pajak. Paham? Ya. Lalu bagaimana hukumnya jika misal saya tidak mendaftarkan NPWP tersebut Ustaz? Asal bisa hidup di Indonesia Anda, tidak masalah. Bisa hidup tanpa NPWP. Bisa, cuman saya tidak tahu konsekuensi. Sekarang tidak sudah bisa. berat. Rekening Anda tidak bisa buka. Rekening bank manapun tidak bisa, mau syariah mau non syariah, tidak bisa buka lagi tanpa NPWP. Iya atau tidak? Apalagi yang butuh NPWP? KTP, untuk bikin KTP NPWP butuh juga. Anda untuk diterima, Anda pegawai negeri? Bukan, swasta Ustaz. Swasta. Kalau swasta mungkin tidak. Kalau pegawai negeri kan harus mengambil NPWP untuk dapat gaji kan ya? Asal sekarang Anda tidak merasa terpaksa untuk mengambil NPWP, nggak ada masalah. Pada suatu saat Anda terpaksa, Anda membayar pun tidak masalah juga. Baik Ustaz, lalu berkaitan dengan tema hari ini, kan tadi Ustaz membahas tentang kredit. Bagaimana hukumnya jika saya mendaftar kredit, tapi di perjanjian kredit mendaftar kartu kredit Ustaz? Kartu kredit terus. Kan di perjanjiannya biasanya ada bunga atau bunga gitu Ustaz, berapa persen. Nah ini jika perjanjiannya bunganya 0% dan tidak ada denda keterlambatan, apakah itu halal Ustaz kredit? Kartu kredit atau kredit? Kartu kredit Ustaz. Kartu kredit 0% 0% dan tidak ada denda keterlambatan. Dan tidak ada denda keterlambatan. Iya. Ada seperti ini? Belum tahu Ustaz, ini saya pertanyaan tadi Pak. Ya kalau ada alhamdulillah boleh. Ya, apa tadi? 0% pertambahan dan ya, tidak Anda ada denda. pinjam uang 10 juta, bayar juga 10 juta. Kemudian terlambat melunasinya, tidak ada pertambahan.
Ya, kalau ada alhamdulillah boleh. Baik Ustadz, terima kasih. Dengan syarat Anda butuh nggak ada kartu kredit? Untuk saat ini belum Ustadz. Ya udah, jangan ambil dulu. Terima kasih Ustadz. Allah. Jazakallahu khairan. Silakan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bekerja membuat invoice yang ada PPN-nya yang 10% tersebut hukumnya seperti apa? Terus membuat faktur pajaknya yang PPN 10% tersebut hukumnya bagaimana juga? Membuat apa maksudnya? Invoice penjualan tapi ada include PPN 10%. Sebentar. Anda narik pajak atau membayarkan pajak? Kita kan jual barang itu harus ada PPN-nya, menarik pajak dulu baru kita bayarkan. Berarti Anda kaki tangan penarik pajak. Kalau orang jadi kaki tangan penarik pajak dapat gaji. Anda dapat gaji atau tidak? Dapat. Hah? Dapat, Ustaz. Anda perusahaan yang Perusahaan swasta, Ustaz. gaji Anda kan dari perusahaan, bukan Iya. dari negara yang Anda bantu menarikan pajak kan ya? Iya. Wallahualam, ini masuk bagian dari menarik pajak. Jadi tidak boleh ya, Ustaz ya? Seperti itu. Oh. Terus sama dengan hukum pembuat faktur pajaknya juga sama ya, Ustaz ya? Maksud pembuat faktur Kan pajak setelah itu? penarikan dari customer kita bebankan 10% pajak PPN, itu kan kemudian kita buatkan faktur pajak yang akan kita berikan kepada customer tersebut. Iya, berarti kan Anda narik. Iya. Iya, nggak boleh. Berarti sama tidak boleh ya, Dan Ustaz? perlakuan pemerintah kan berbeda juga kan kepada perusahaan ini kan ya? Dia Iya. sudah narik, kalau dia nggak setorkan kan dianggap pidana kan ini kan ya? Iya, iya Ustaz. Iya, karena dia menggelapkan uang negara. Iya Ustaz. Mencuri uang negara namanya. Jadi jatuhnya tidak halal ya Ustaz ya? Iya, Ibu. Oh. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Semoga Allah merahmati Ustadz dan jamaah sekalian. Allah. Ustadz, saya sudah resign dari asuransi kesehatan di bulan Desember lalu. Nah, yang saya ingin tanyakan, saya itu dari perusahaan tersebut ada sebuah koperasi. Nah, setiap bulannya saya itu gajinya dipotong ke koperasi itu. Gaji kerja. Gaji saya, gaji pokok saya. Iya, gaji yang kerja di asuransi tadi. Di asuransi riba itu. Dari situ kan uangnya itu ternyata dikembangkan juga, uang hasil pemotongan di koperasinya. Kemudian juga setelah dicairkan, qadarullah saya nggak hitung-hitung lagi, duitnya langsung ditransfer ke saya. Kemudian juga saya udah cairkan dana BPJS-nya dan dana pengembangan dari BPJS ketenaga kerjaannya juga saya nggak hitung-hitung lagi, langsung ada di rekening saya. Nah, saya sekarang dalam hati saya kayak masih ada hak yang belum saya keluarkan dari harta-harta itu. Kan yang saya tahu hal itu bisa saya ambil hartanya, tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok saya aja. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana harta-harta yang ditransfer ke saya itu yang dari pengembangan itu, Ustadz? Apakah harus saya sedekahkan atau dikeluarkan? Bagaimana, Ustadz? Ya. Ini kan semuanya dapat karena jasa bekerja di tempat asuransi kan Iya, ya? Ustaz. Anda keluar dari asuransi tadi kenapa? Haram, Ustaz. Ya udah, berarti uangnya halal apa haram? Haram. Ya udah, haram uangnya. Hah? Enggak, baik penambahannya ataupun pokoknya kan haram. Kan Iya. berasal dari uang kerja dapat yang haram tadi. Nah, Jelas? Jelas. Maka yang boleh Anda ambil dari keseluruhannya, baik pokoknya maupun penambahannya, adalah untuk menutupi kebutuhan pokok setahun Anda. nah gini Ustaz, Kebutuhan pokok setahun Anda perkiraan berapa? tapi udah saya hitung-hitung. Dari uang penambahannya aja untuk kebutuhan setahun saya masih kurang.
Anda ngitungnya gimana caranya? Enggak, karena kan saya itu di asuransi tersebut masuk ke outsourcing, gajinya itu kan UMR. Saya kerja 4 tahun, kurang lebih saya dapat 9.300.000 dari BPJS Ketenagakerjaan, 1,6 dari koperasi tersebut dengan pengembangannya. Nah, untuk kebutuhan setahun saja saya butuh buat biaya kuliah dan sebagainya, buat makan, pakaian tuh dihitung-hitung minimal saya butuh 24 jutaan Ustaz 1 tahun. Alhamdulillah, berarti halal yang haram tadi buat Anda. Berarti yang pengembangannya juga Ustaz. Insya Allah. Boleh dipakai dagang Ustaz? Boleh. Boleh. Jazakallah khairan Ustaz. Enak kan jadi fakir miskin? Semuanya halal jadinya. Ada yang lain. Silakan Afat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu lalu teman saya baru saja resign dari pekerjaan yang haram. Jadi beliau itu sudah sempat diskusi dengan antum di kantor antum langsung. Nah, setelah resign beliau dapat pesangon. Itu hukumnya bagaimana Ustadz ya? Saya lupa, dia titip tanya dengan Anda atau gimana? Iya, cuman beliau nggak hadir hari ini. Baik. Saya lupa, dia kerja di apa maksudnya? Dia bekerjanya di mana? Jadi beliau itu di maintenance building gitu, menyewakan tempat untuk, jadi semacam mall gitu Ustadz, menyewakan tempat untuk orang-orang jualan atau kantor, tapi itu ada beberapa yang haram kayak misalkan denda dan sebagainya. Baik, terus pertanyaannya apa tadi? Setelah beliau resign, beliau dapat pesangon. Nah itu beliau bingung hukumnya bagaimana dari pesangon tersebut. Ya, pesangon tadi kalau dia kehidupannya, dia yang bertanya perempuan atau laki-laki ini Bu? Akhwat Ustaz. Ya, akhwat itu kan perempuan kan ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau perempuan tidak ada yang menanggung hidupnya, suaminya belum punya suami, orang tuanya pun dalam kondisi susah, ya bagi dia halal uang tadi. Sama dengan kasus ikhwan tadi juga. Ya. Oh, jadi boleh Ustaz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz, jazakallah khairan atas muhadarahnya dan semoga Allah merahmati kita semua. Saya ditawarin Ustaz buat buka kayak toko kopi gitu di space di kantor. Buka apa? Toko kopi. Fotokopi. Ini kopi. Coffee shop. Gahwah, ha? Iya. Nah, itu kan kemungkinan ada campur baur pegawai perempuan sama laki-laki. Nah, saya hukum jualan itu apa? Berhubung ada ikhtilat di situ. Campur baur perempuan laki-laki, perempuan minum kopi juga? Iya, minum kopi juga sih ada sih. Saya bilang perempuan gak bagus minum kopi ya? Ya, misalkan minum gitu, saat misalkan ada campur baur gitu di tempat saya jualan gitu, halal nggak saya jualan? Karyawan Anda semuanya perempuan atau semuanya laki-laki? Laki-laki insya Allah. Masya Allah, bagus. Memang bagus karyawan laki-laki. Tapi pembelinya itu ikhtilat gitu, saat nggak apa-apa. Pembelinya ikhtilat? Iya. Ikhtilatnya di dalam toko Anda? Di dalam, kan kantor kan bukan hak saya ini Pak, di kantor Ustaz. Kayak kita cuman nyewa di satu tempat, cuman situ ada kayak bangku dan lain, itu kantor nyediain, kita nggak nyediain kayak gitu. Iya. Dia bangkunya semuanya bukan punya Anda kan ya? Iya, bukan. Ya udah, orang ikhtilat kan mereka ikhtilat, yang Anda kan nggak ikhtilat. Iya, itu aman ya? Insya Allah. Ya, Awak silakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya membantu orang ingin kredit rumah dengan bank syariah, karena kebetulan di perusahaan tempat saya kerja itu menaungi pertama perdagangan kurma, yang kedua itu agen properti yang membantu mengajukan KPR di bank syariah serta institut job training. Nah kebetulan gaji saya juga kan pendapatan saya dari perusahaan tersebut, dari hasil semua pekerjaan tersebut
termasuk membuat konten Instagram tentang KPR menggunakan bank syariah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Gak paham saya Ibu. Bagaimana Anda kerja? Bagaimana hukumnya membantu orang yang ingin kredit membantu orang rumah ingin kredit rumah secara dengan syariah? bank syariah? Bank syariahnya tadi betul dia beli dulu rumah sebelum dia jual atau bagaimana? Bagaimana Ustadz? Bank syariah tadi kalau ingin mengkreditkan rumah, standar syariahnya bahwa bank itu betul beli dulu rumahnya dan dia terima kuncinya, baru kemudian dijual ke nasabah dan baru ada DP saat itu. Kemudian dibuat akad yang tidak ada denda keterlambatan. Kalau seperti itu betul dia murni syariah, boleh Anda bantu. Tapi kalau tidak, di mana bank bukan yang pergi berakad tapi nasabahnya, ya, kemudian DP terkadang juga dibayarkan ke developer bukan ke bank, kemudian ada denda keterlambatan, maka ini jangan dibantu proses yang seperti ini. Jadi bank syariahnya itu dia melakukan akad jual beli ke pembeli, tapi rumahnya itu milik kontraktor misalnya gitu. Terus apa yang dijualnya ke pembeli? Dia nggak punya rumah milik kontraktor. Jadi akadnya akad murabahah ke pembelinya. Akad dia menjual ke nasabahnya kapan? Setelah dia beli dari kontraktor atau sebelum dia beli? Sebelum dia beli. Berarti dia menjual barang yang bukan milik dia kan ya? Iya betul. Hukumnya haram kata Nabi. Jual belinya batal dan rusak, fasid. Jelas? Tapi saya itu bekerjanya di bagian yang membuat konten Instagramnya Ustadz. Kayak misalnya konten desain iklan KPR bank Iya, syariah. berarti Anda iklankan, membantu mengiklankan akad jual beli syariah yang tidak benar kan ya? Iya betul. Iya, boleh. Berarti dosanya sama seperti dosa riba ya Ustaz? Masya Allah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan semua jemaah yang ada di masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Ini bagus ini pembukaan. Ikhwan pembukaannya dari tadi, Masya Allah. Akhwat belum saya dengar yang seperti tadi. Mendoakan kita yang hadir semuanya. Yang online juga untuk doakan juga, yang dan seluruh kaum muslimin juga. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Saya pernah menghadiri sebuah akad nikah, dan biasanya kan di beberapa akad nikah sebelum akad nikah dilakukan itu dibacakan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Kebetulan pada waktu itu saya termasuk yang membaca ayat terjemahannya Ustadz sebelum akad nikah itu, dan oleh yang berakad yang memiliki acara, saya kemudian diberikan fee semacam fee transport. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah halal seperti ini? Karena pada akad itu kurang syar'i Ustadz, karena ada ikhtilat dan ada musik. Anda membacakan Al-Quran lalu diberinya fee transport. Iya Ustadz. Hanya untuk pas transport saja atau ada kelebihannya? Kalau nominal aslinya sebenarnya Ustadz itu 300.000 dan lebih untuk naik taksi atau kurang? Pasti lebih Ustadz. Kelebihannya tidak halal. Oh ya Ustadz. Terus ini satu lagi Ustadz, kadang kan kita misalnya bagaimana hukum jual beli, kadang kan misalnya kita di rumah makan Ustadz, kadang makanannya itu harga makanannya itu baru diketahui setelah kita membayar. Misalnya di rumah makan Padang Ustadz, kita kan makan dulu, nanti terakhir baru kita tanya ke kasirnya berapa totalnya. Jadi artinya kan harganya kita baru tahu setelah kita konsumsi makanannya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz seperti itu? Pada waktu masuk Anda nggak tahu harganya? Tidak tahu, dan harga kan biasanya tidak semua restoran memasang harganya Ustadz. Iya, tapi Anda perkirakan nggak? Kalau perkirakan, Anda lihat nggak dompet Anda? Nanti dibilang 3 juta, gimana? Kalau secara mungkin lah kan ya, mau makan Padang makan 3 juta mungkin. Anda sendirian. Biasanya maksimalnya berapa? 50.000. 50 kan ya? Berarti tahu atau tidak Anda harganya?
Lah dia nggak tahu katanya. Biasanya berapa Anda makan sendirian kalau di makan Padang? Biasanya sih di bawah 50.000 Ustaz. Malah tahu Anda di bawah 50.000. Maksudnya dengan pastinya enggak. Gharar atau tidak? Tidak. Itu yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarda bima yardha bihil akharun. Memang dia tidak menyebutkan harganya kepada Anda, tapi Anda redho karena orang Makkah seperti itu juga redho. Ya. Anda bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Ketika Anda pergi umrah, Anda beli barang, ada mungkin siwak atau apa yang khas kayaknya buatan Mekah. Anda ingin beli. Anda lihat, Anda kan nggak bisa bahasa Arab, Anda lihat orang lempar uang 5 real, diambilnya barang. Anda kan lempar juga, ambil juga kan ya? Yes, Ustaz. Tahu Anda harganya ini? Tidak. Mungkin bisa 5 real, mungkin lebih, mungkin kurang, iya atau tidak? Iya, Ustaz. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Alhamdulillah, masa di Mekah enggak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Satu Ustaz, bagaimana hukum menerima beasiswa dari pemerintah luar negeri? Pemerintah luar negeri? Baik Muslim maupun kafir, Ustaz. Pemerintahan non-Muslim atau non kafir gitu? Ya, misalnya Ustaz, sebagai contoh, misalnya pemerintah Australia kan ada beasiswa beasiswa ADS, atau pemerintah Inggris ada beasiswa Chevening. Ini dari mana uang ini mereka dapat? Dari uang bunga riba atau bukan? Tidak, saya tidak mengetahui Ustaz, secara pasti itu sumbernya dari mana. Wallahu a'lam. Kalau hukum asalnya boleh, kecuali Anda tahu itu uang dari bunga riba. Seperti di Indonesia kan ada beberapa beasiswa yang dari bunga riba kan ya? Iya atau tidak? Iya. Maka tidak boleh kecuali Anda fakir miskin. Artinya untuk membiayai itu Anda tidak mampu, dan bukan itu saja. Anda IQ di atas rata-rata, dan kemudian jurusan yang Anda ambil ini akan berguna untuk umat. Itu boleh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya bekerja di penjualan kurma secara online dan saya sebagai kepala marketing. Salah satu job desk saya itu mencari agen-agen untuk melakukan penjualan secara dropshipper. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya? Anda marketing di perusahaan yang menjual rumah? Iya betul. Ya, rumah tadi Anda beli dulu atau hanya sekedar? Maaf Ustadz, kurma, buah kurma. Tamar lah? Iya. Buah tamar. Terus? Saya sebagai kepala marketing dan tugas saya itu mencari agen-agen. Barang ada di tangan perusahaan Anda? Iya, dan agen-agen itu menjual barang yang belum dia beli dan saya membantu agen-agen tersebut. Agen ini boleh menjualkan, kemudian perusahaan Anda mengirimkan langsung kepada pembelinya tanpa si agen bayar dulu atau bagaimana? Atau harus bayar? Jadi agen menawarkan produknya dulu ke customer agen, tapi sebelum membeli udah menawarkan produknya. Setelah ada customer yang beli ke agen, baru agen order ke saya. Beli Ya, lalu saya mengirimkan ke customernya agen. Tidak boleh. Dia kalau umpamanya ada kasus di mana agen tadi bilang, bisa nggak kirimkan langsung barang sekian ton ke customer saya di kota X. Dia belum bayar uang ke perusahaan Anda, bisa apa tidak? Iya bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa boleh. Berarti ini akadnya wakalah. Wakalah itu wakil yang menerima amanah. Kalau tidak, harus bayar dulu si dropshipper tadi, ini tidak boleh. Karena berarti dia membeli dulu ke perusahaan Anda. Ya? Maka ini tidak boleh. Kalau yang bisa, boleh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz
dan jamaah di sini. Allahumma amin. Ustadz, saya seorang polisi. Masya Allah. Saya di luar dinas, saya ada pekerjaan jaga pasar tradisional. Ini luar bukan dinas, bukan dinas. Luar dinas, Pak. Boleh PNS ambil kerja di luar pekerjaan. Dari pimpinan atasan saya sih nggak ada masalah, cuman dari pusat. Enggak, peraturan. Peraturannya. Menpan boleh enggak? Aparatur negara? Belum tahu, Ustaz. Setahu saya enggak boleh kan ya? Oke, Ustaz. Setahu saya, tapi nggak tahu, saya entah ceklah direct di Menpan. Setahu saya ANS nama sekarang. ASN. ANS itu mobilnya. Bus. Berarti ASN namanya. Betul. Lihat di peraturannya. Setahu saya enggak boleh. Oke. Dan ini setahu saya ini peraturan internasional. Kalau di Saudi saya tahu karena di sana itu kalau pegawai negeri ingin buat usaha, walaupun usaha kecil-kecilan, toko laundry atau toko barbershop atau minimarket, itu harus pakai izin, harus pakai izin usahanya, harus ditempel di depan besar apanya namanya balihonya itu, neon iklan reklamenya tadi. Itu kalau PNS tidak akan keluar izin itu. Biasanya yang punya suaminya tapi pakai nama istri, atau pakai nama keluarganya, atau pakai nama anaknya yang belum terdaftar sebagai PNS. Saya kira di Indonesia juga begitu kan ya? Hah? Sama kan ya? Ya udah, berarti tidak boleh hendak kerja di luar itu. Yang kedua, Ustadz, kecuali wallahu alam, kecuali pekerjaan yang tidak mengikat. Nggak boleh juga yang mengikat. Tidak mengikat, freelance. Dagang, boleh nggak? Mengganggu waktu, dia di luar waktu dinas. Di luar waktu dinas. Ya, cobalah lihat. Kalau yang resmi saya yakin tidak boleh. Umpamanya pagi Anda dinas, kemudian malam Anda jaga umpamanya pasar malam atau apa, dapat fee lagi. Ini saya kira enggak boleh. Itu boleh, Ustaz? Enggak boleh. Boleh. Oh, baik, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini kan SK pegawai saya udah saya masukkan ke bank konvensional untuk beli rumah. Nah, kebetulan dengar ceramah Ustaz, saya ingin menjual rumah saya untuk menutup utang tadi riba. Pertanyaannya gini, Ustaz, boleh nggak saya jual rumah, saya beli rumah saya sendiri, dalam arti saya jual ke bank atau ke orang, nanti saya beli dengan tidak tunai ke orang tersebut, yang saya beli rumah saya tadi tersebut, Ustaz. Rumah Anda sendiri udah beli lagi? Siap. Ini namanya, iya betul. Iya. Ini namanya inah di financing namanya kan ya. Namanya inah dalam istilah fikihnya, dan seluruh para ulama mengharamkan. Termasuk Imam Syafi'i mengharamkan kalau ada muwato'ah, ada rekayasa. Ya, maka jual rumah yang itu. Siap, Ustaz. Setelah itu cari yang melalui sesuai dengan syariah. Sekarang kan banyak Ustaz ya. Banyak penawaran baik langsung ke developer atau dengan bank syariah, yang bank syariah tapi mau seperti apa syariah yang Anda inginkan. Ada beberapa bank syariah yang siap. Makanya Anda mengatakan saya mau beli dengan cara seperti ini, di mana saya nggak ada DP sampai Anda pergi beli dulu bank. Setelah Anda terima rumah tadi, wahai bank, saya baru berakad, baru di saat itu saya bayar DP. Dan saya bayar cicilan sekian dan tanpa ada klausul denda keterlambatan. Ya, mau bahasa Arab denda keterlambatannya atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya nggak mau. Ya, siap, Ustaz. Ada beberapa bank yang siap seperti itu. Alhamdulillah. Ya, sama. Jual dulu rumah Anda. Ya, kalau Allah barik fiik. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bekerja di tempat usaha yang modalnya dari pinjaman yang ada ribanya. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Suami Anda yang mengurus pinjamannya atau tidak ada hubungan? Enggak. Artinya perusahaan ini bergerak di bidang yang halal pada umumnya kan ya? Iya. Boleh.
Terus upah suami dibayar dengan cara sistem bagi hasil karena suami lebih memiliki pengalaman dan skill di tempat usaha tersebut. Apakah penghasilan suami halal Pak Ustadz? Boleh, halal. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Allah yang baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Ustaz, ada pertanyaan, jadi saya bacakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saat ini alhamdulillah sudah berkeluarga, ada tempat tinggal mengontrak, ada pekerjaan tetap. Ada apa? Sudah punya pekerjaan tetap. Terus tadi menimbang juga bahwa menyicil rumah, kan ini kondisinya kan mengontrak saat yang pertanyaan ini, menyicil rumah per tahun sama dengan menyewa rumah per tahun sama dengan cicil rumah per tahun juga. Terus pertanyaannya, manakah yang lebih baik menurut syariat? Satu, cicil rumah tapi ada rasa takut suatu saat tidak mampu bayar, dan kemungkinan jika dapat rumah tersebut jauh dari orang tua, tidak maksimal berbakti kepada orang tua. Kedua, menunggu hadiah rumah dari penjualan rumah orang tuanya. Orang tua ingin rumahnya dijual dan penjualannya bisa untuk membeli rumah orang tua yang baru dan kedua anak-anaknya. Dan yang kedua ini kemungkinan bisa beli rumah dekat orang tua, bisa maksimal berbakti kepada orang tua. Manakah yang lebih baik Ustaz menurut syariat? Pilihnya A atau B? Iya tadi itu A, kan ya. B. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Yang B apa tadi itu yang B? B itu menunggu hadiah rumah. Iya itu yang menunggu. Karena kalau dia berhutang dari sekarang kan dia akan ketakutan. Tadi kan Nabi sudah bilang jangan masukkan rasa takut dalam jiwamu. Ya. Allah baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum jual beli di marketplace seperti Shopee, Tokped, Blibli.com, Amazon dan lain-lain? Karena satu, penjual baru terima uang setelah barang diterima oleh pembeli. Kedua, di marketplace ada fasilitas cicilan untuk pembelian produk. Kebijakan ini dari marketplace tersebut. Apakah dengan kebijakan ini kita termasuk mendukung program cicilan dengan menyediakan barang? Karena poin di sini adalah yang pertama uang tertahan dan yang kedua ada cicilan. Jazakallahu khairan. Uang tertahan tadi akadnya apa? Uang tertahan itu jadi akadnya kan qard itu kan ya. Dimana pihak yang menahan marketplace-nya menjamin dari risiko semua uang tadi atau tidak? Iya. Ya, dan dikembalikan semisalnya. Yang dikembalikannya kan bukan barang yang uang diterimanya, tapi yang semisalnya. Bisa jadi terima dari sini adalah pecahan seini, yang diserahkannya nanti setelah selesai urusannya pecahan yang lain. Nama akadnya qard. Dan akad qard dilarang digabung dengan akad sewa menyewa dan akad jual beli. Jelas Ibu? Iya jelas Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan seluruh jamaah sekalian. Ustadz, apa hukumnya bekerja di Jasara Harja? Jasara Harja itu asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah menjalankan undang-undang khusus, Ustaz. Apakah hukum riba dan gharar ketika ditunjuk oleh pemerintah menjadi halal? Kira-kira ada yang dalam Islam tidak ada sebuah dosa besar ketika dibolehkan oleh pemerintah menjadi halal, tidak ada. Seperti umpamanya banyak mengatakan bekerja di bank BUMN atau di bank negara, ya di sana ada riba. Apakah menjadi halal karena negara membolehkannya? Sama saja
bolehkah berarti berzina di tempat perzinahan yang diresmikan oleh negara? Ya, ada di beberapa negara, di negara kita sudah tidak ada sepertinya ya. Dulu pernah ada tapi alhamdulillah sudah dihapuskan. Ada di beberapa negara tempat berjudi, tempat berzina yang memang dilindungi oleh negara. Apakah di sana menjadi halal? Tidak. Jelas. Karena kita taat ke waliul amr tadi selagi mereka taat kepada Allah. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, kita tidak ada wajib taat dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita tidak wajib taat. Jelas. Dan rezeki Allah sangat luas. Inna ardallahi wasi'ah. Ketika Allah menyuruh orang-orang muhajirin untuk berhijrah dari Mekah, ya sama, mental manusia itu sama. Terbiasa hidup di Mekah sebagai pedagang, takut juga ingin pindah ke negara lain, ingin pindah kota lain. Kata Allah, fa inna ardallahi wasi'ah. Bumi milik Allah itu luas dan Allah sediakan rezeki dimanapun. Jelas? Allah barik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang hutang, Ustaz. Jadi teman saya menghutangkan kepada seseorang pengusaha yang dia awalnya menyampaikan bahwa dia punya aset banyak, jadi tidak usah khawatir, dia tidak membayar hutangnya gitu. Akhirnya teman saya memberikan hutang 30 juta. Terus selama 2 tahun ditunggu-tunggu nggak bayar-bayar, Ustadz. Nah, terus teman saya menawarkan untuk menjualkan aset supaya bisa membayar hutangnya gitu. Ternyata asetnya sudah dijual oleh dia. Jadi dia nggak jujur. Jadi awal dia akan membayar bila asetnya terjual, ternyata sudah dijual. Jadi akhirnya selama 2 tahun itu tidak terbayar. Akhirnya di tahun ketiga ditawarkan dengan cara cicilan. Nah, pada cara cicilan ini juga si pengusaha ini merasa keberatan. Nah, sebaiknya gimana, Ustadz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sebaiknya lapor ke polisi, Ibu. Jelas? Jelas jawabannya, Ibu? Sebaiknya lapor ke polisi atau ke pengadilan. Ini orang tidak jujur ya dalam berhutang. Dan seharusnya bila Anda menyerahkan uang kepada orang lain dalam bentuk pinjaman, minta barang gadaian atau pihak penjamin. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Farihanum maqbudah. Kata Allah, ambil di tangan Anda barang jaminan. Ya. Walaupun orang muslim yang baik, walaupun orang muslim yang baik, Anda menyerahkan uang atas sesuatu yang belum Anda terima imbalannya sekarang, minta barang jaminan kepada dia. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika tidak dapat barang jaminan dan Anda menyerahkan kepada dia, berarti Anda sudah siap hutang Anda untuk tidak dibayar. Di dunia mungkin dia bisa berkelit, tapi di akhirat pasti akan dibayar oleh orang yang berhutang tadi. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Saya Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.